Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, para penyimak setia kajian online setiap Senin malam, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati, diberkahi, dan juga dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Malam ini kita masih dipertemukan dalam kajian rutin kitab Kasyifatus Saja, syarah kitab Safinatun Najah, yang diadakan oleh Ranting NU, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua di dalam menambah khazanah keilmuan kita, khususnya di dalam memahami, menggali kitab-kitab klasik seperti kitab Safinatun Najah ini. Salawat teriring salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung, Rasul Karim, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi biddaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas secara panjang dengan 2 kali pertemuan tentang keutamaan daripada basmalah. Dan pada kesempatan malam ini kita memasuki bahasan tentang makna dan keutamaan hamdalah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Jadi melalui kalimat hamdalah ini, musonib ingin menyampaikan sekaligus mengajak kita semua untuk selalu memuji Allah. Makanya para ulama mengatakan bahwa kalimat alhamdulillah ini bentuknya khobariyah lafdon, insya'iyah maknan. Jadi secara lafad mengabarkan bahwa segala puji itu milik Allah. Tetapi secara makna, dengan mengucapkan alhamdulillah ini berarti kita memuji Allah dan mengajak kita semua untuk sering-seringlah kita memuji kepada Allah melalui sigat alhamdulillah. Di dalam kitab yang lain dijelaskan bahwa
pujian itu ada 4 macam. Yang pertama, pujian itu hamdun qadim li qadimin. Pujian Allah yang maha qadim ditujukan kepada Allah, kepada dirinya sendiri, zat Allah. Misalnya di dalam Al-Quran kita membaca ayat wa huwal qawiyyul aziz, dan Allah adalah zat yang maha kuat lagi maha gagah. Nah, yang berfirman Allah, memuji Allah, itu namanya hamdun qadim li qadimin. Pujian Allah tapi kepada dirinya sendiri, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha qadim. Nah, itu namanya hamdun qadim li qadimin. Pujian Allah yang maha qadim kepada dirinya sendiri, yaitu Allah yang maha qadim. Kemudian ada juga hamdun qadim li hadisin. Pujian Allah kepada makhluknya. Misalnya Allah memuji Nabi Muhammad seperti di dalam surah Al-Qalam ayat 4, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad itu di atas budi pekerti yang luhur. Jadi Nabi Muhammad karena keluhuran akhlaknya dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, ini yang disebut dengan hamdun qadim li hadisin. Puji Allah yang qadim kepada makhluknya yang hadis. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, hamdun hadis li qadimin. Pujian makhluk kepada Allah. Misalnya kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Nah, itu namanya pujian makhluk kepada Khaliq. Pujian makhluk yang hadis kepada Allah yang qadim. Seperti habis sholat kita dianjurkan untuk berzikir, memuji Allah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu namanya pujian makhluk atau hamdun hadis li qadimin. Pujian makhluk kepada Khaliq. Adapun yang keempat adalah hamdun hadis li hadisin. Pujian makhluk kepada makhluk. Seperti kita di dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita suka saling memuji. Kamu dermawan ya, kamu gagah ya, kamu cantik ya, gitu kan. Kamu ramah ya, dipuji, begitu kan. Nah, pujian makhluk kepada makhluk itu namanya hamdun hadis li hadisin. Nah, keempat macam pujian ini itu semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh kita memiliki apa yang menjadi milik Allah. Kalau kita dipuji seolah-olah pujian itu milik kita. Kadang-kadang kita bangga dengan pujian. Kalau Al-Maghfurlah Gus Dur pernah menyampaikan, kalau orang yang masih bangga dengan pujian dan orang yang masih kecewa dengan hinaan, berarti itu menunjukkan makomnya masih makom kelas-kelas bawah. Karena orang kalau makomnya sudah kelas tinggi itu tidak berpengaruh, ya, baik itu pujian ataupun cacian, semuanya sudah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pujian itu milik Allah.
Jadi seyogyanya bagaimana kalau kita dipuji, dikembalikan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipuji harus diucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Nah, ini pemahamannya begitu, pengertiannya. Wa hadza huwa alhamdu al-lughawiyyu alladzi tulibal bada'atu bihi. Ini adalah pujian yang sifatnya secara bahasa lugawi, ya, yang diperintahkan kita untuk memulai sesuatu itu dengan mengucapkan hamdalah, dengan ucapan tadi. Nah, ini secara lugawi. Wa ammal hamdul istilahiyu, adapun hamdalah atau tahmid secara istilah, maka pala tutlabul bada'atu bihi wa huwa fi'lun yadulu ala ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman alal hamid. Jadi kalau pujian secara istilah itu tidak mesti atau tidak diperintahkan itu harus di awal, tidak. Ya. Ketika kita berbicara mesti di awal, lalu kalau tidak di awal tidak memuji, tidak tahmid, begitu kan? Tidak secara istilah. Pokoknya pekerjaan yang menunjukkan kepada mengagungkan sang pemberi nikmat, ya. Jadi kita yang diberi nikmat memuji kepada yang memberi nikmat. Misalnya tiba-tiba dapat bonus dari kantor, alhamdulillah, itu secara ucapan. Makanya di sini sawaun kana zalika qaulan bil lisan. Sama saja apakah dia mengucapkannya dengan lisan, alhamdulillah, atau awi tikodan bil jinan, atau mengiktikodkan di dalam hati, ini nikmat itu dari Allah, segala puji bagi Allah, dan diucapkan, cuman hatinya mengiktikodkan bahwa nikmat itu pemberian Allah, itu juga sama pujian melalui hati. Jadi secara istilah namanya muji itu nggak mesti dengan ucapan saja, itu secara lugawinya memang begitu. Tapi secara istilahi itu ya bisa bil lisan, bisa i'tiqadan bil jinan atau bil qalbi, dengan hatinya mengakui akan kenikmatan itu, bahwa itu bersumber dari Allah. Atau juga bisa dengan bil jawari au amalan bil arkan alatihya al a'dha, atau mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Misalnya kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, itu adalah sebagai suatu realisasi atau action kita, bentuk syukur kepada Allah. Jadi syukur itu kan perlu ada aksi, perlu ada realisasi. Yaitu apa? Melalui melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi dengan melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, dengan berwudu, baca Quran, itu juga sudah memuji Allah. Dengan apa? Dengan organ tubuh kita. Jadi memuji itu bisa dengan ucapan, bisa dengan hati, bisa dengan organ tubuh. Sama dengan definisi iman. Yang disebut iman itu kan iqrarun bil lisan, i'tiqadun bil qalbi, if'alun bil jawari. Diucapkan dengan lidahnya, ya, diiktikadkan oleh hatinya, dan dipraktekkan oleh seluruh organ tubuh. Nah, begitu juga pujian. Jadi pujian itu tidak hanya dengan lidahnya,
Tetapi termasuk pujian juga dengan hatinya, termasuk pujian juga dengan organ tubuh. Secara istilah begitu. Ya. Rabbi ay muslih al-alamin. Rabbi yang mengurus, yang memberikan kebaikan-kebaikan, perbaikan-perbaikan kepada alam, ya, semesta alam. Jadi Allah mengatur alam ini supaya seimbang. Allah mengatur alam ini, ya, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan alam ini. Bagaimana supaya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menciptakan sesuatu, Allah juga memenuhi apa yang dibutuhkan secara berkesinambungan. Jadi diatur oleh Allah. Makanya kita jangan khawatir, karena Allah menciptakan kita, Allah juga yang memberikan rezeki kepada kita. Sudahlah, yang penting bagaimana kita ini ibadah kepada Allah. Kalau urusan rezeki itu kan sudah ada yang mengatur, yang memberi yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lebih baik disibukkan bagaimana kita berbuat baik kepada Allah atau kepada sama manusia. Jangan berpikir bagaimana Allah caranya ya memberi rezeki kepada makhluknya. Wah, itu di luar jangkauan kemampuan kita. Ya, karena Allah tuh punya cara yang kadang-kadang otak kita gak nyampe. Coba dari makhluk yang paling besar sampai makhluk yang paling kecil. Kalau kita lihat semut itu ribuan, jutaan, ya, semut. Tetapi semua dikasih rezeki oleh Allah, diatur oleh Allah, diurusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kita yang penting memujinya, memuji kepada Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, ya. Lamabtata bil basmalah ibtitahan hakikian, ibtataha bil hamdalati ibtitahan idopian. Ketika musannif pengarang kitab ini memulai dengan basmalah, dengan pembukaan hakiki. Jadi basmalah itu disebutnya ibtidah hakiki. Para ulama mengatakan ibtidah hakiki itu al-ibtida'u bima taqaddama amamal maksudi walam yasbiqhu syai'un. Jadi memulai sesuatu perkara, ya, di muka, di awal, dan tidak didahului oleh sesuatu juga. Itu ibtidah hakiki. Jadi tidak boleh ada yang mendahului daripada bismillah. Jadi bismillah itu sudah paling awal, gitu kan? Daripada apa? Daripada memulai sesuatu pekerjaan ataupun ucapan. Itu bismillah. Ya. Sedangkan hamdalah ibtitahan idopian. Idop itu bersandar. Jadi al-ibtida amamal maksudi, al-ibtida bima taqaddama al-maksudi wa in sabaqahu syai'un. Jadi memulai sesuatu perkara di muka, ya, meskipun disandarkan, didahului. Misalnya dalam Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah itu ibtida, ibtidanya ibtida hakiki. Alhamdulillah ibtida juga, ibtidanya ibtida idopi. Nah begitu, ya. Jadi para ulama menjelaskan di dalam bab salam, ya, di dalam bab salam dijelaskan oleh para ulama karena ada sebuah hadis yang menyatakan assalamu qoblal kalam, bahwa salam itu harus sebelum mengucapkan apa-apa, salam duluan. Tapi tidak dengan bismillah, karena di dalam bismillah ini mempunyai suatu kedudukan yang memang juga tidak dibatalkan oleh para ulama. Dengan apa? Dengan diawalinya salam. Jadi di situ para ulama memberikan
kebolehan. Boleh salam dulu ya, karena di dalam hadis kan apabila seseorang berbicara sebelum salam kemudian baru salam, maka tidak wajib dijawab salamnya. Nah, oleh sebab itu para ulama membahasnya secara gamblang, tidak dengan ibtidah hakiki, yaitu dengan basmalah. Maka kalau diawali dengan bismillah, tetap orang yang mendengar salam itu masih diwajibkan menjawab salam ya, kalau diawalinya dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetap ada kewajiban dari mendengar itu, yang mendengar itu untuk menjawab salamnya orang yang mengucapkan salam begitu. Karena ibtidanya bismillah itu merupakan ibtidah hakiki, bukan ibtidah idofi. Nah, Pak musonib membarengkan, mengumpulkan baina hadisayil basmalati wal hamdalati, mengumpulkan dua hadis basmalah dan hamdalah. Jadi kan lebih afdol kalau bismillah dipakai, alhamdulillah dipakai ketika memulai mengarang kitab ini. Itu mengumpulkan dua hadis ya, itu kan lebih utama. Wa iktidaan bil kitab ayadon, dan mengikuti kepada kitab, kepada Al-Quran. Di surah Fatihah ketika sudah bismillah diikuti dengan alhamdulillah. Itu diamalkan dua hadis, kemudian juga mengikuti Al-Quran. Wa amalan bi hadisi Ibnu Majah, dan mengamalkan kepada hadis Ibnu Majah. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dijelaskan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bil hamdalati. Jadi barang siapa yang memulai sesuatu pekerjaan atau setiap sesuatu pekerjaan yang baik tidak diawali bil hamdi lillah, dengan memuji Allah, bahwa ajdam wa fi riwayatin bahwa aqta wa fi riwayatin bahwa abtar, sama dengan basmalah. Jadi kalau tidak diawali dengan hamdalah tadi, bismillah dah pakai hamdalah ya, atau bismillahnya enggak, hamdalahnya juga enggak. Nah, maka itu bisa dikatakan akto ajdam abtar. Maknanya ala kuli maktu al barokah, wal makna ala kuli maktu al barokah wa nakisuha wa qaliluha. Maknanya yaitu putusnya barokah atau kurangnya barokah. Makanya disatukan, digabungkan basmalah juga alhamdulillah hamdalah. Wa qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi. Nah, kalau ini Imam An-Nawawi, kalau pengarang kitab Kasyifatus itu kan Syekh Nawawi. Ya, ini Imam Nawawi. Itu mengatakan yustahabu alhamdu pibtidail kutubil musannafah. Jadi disunahkan memuji atau menulis kalimat hamdalah itu di dalam mengawali kitab-kitab yang dikarang. Wa kada pibtidai durusil mudarrisin. Begitu juga ketika memulai pelajaran-pelajaran ya, para guru-guru memulai pelajaran di hadapan murid-muridnya itu awali dengan basmalah, diawali juga dengan hamdalah. Wa qiraatut talibin ya, qiraahnya para santri baina yadalil muallimin, di hadapan para muallimnya, para guru-gurunya. Sawaun qiraah hadisan au fikhan au ghairihima, meskipun dia sama saja antara membaca hadis, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, atau selain daripada itu ya, itu dianjurkan membaca hamdalah juga. Di samping basmalah baca hamdalah. Wa ahsanul ibarat fizalika, sebaik-baiknya ibarat dalam hamdalah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi alhamdulillah juga sudah cukup. Tapi sebaik-baiknya, lengkapnya, sempurnanya alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ba'du syafi'iyah,
sebagian pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, afdhalul mahamid ayyakula alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nah, ada juga yang begitu. Wakila afdhalul mahamid ayyuqala alhamdulillahi bi jami'i mahamidi kuliha ma'alimtu minha wa ma lam a'lam. Ada juga yang begitu. Jada ba'duhum, menambahkan lagi sebagiannya, ada khalqihi kullihim ma'alimtu minhum wa ma lam a'lam. Wa fi khabar Ibnu Majah an Aisyata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha dikatakan bahwa Rasulullah apabila melihat sesuatu yang disenangi, lihat sesuatu senang, apa yang diucapkan? Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bagaimana kalau yang dilihatnya itu sesuatu yang dibenci, tidak bikin senang, benci? Wa idza ra'a ma yakrah qala alhamdulillahi ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Jadi itu yang diucapkan kalau lihat sesuatu, benci saya lihatnya, ya. Maka yang diucapkan alhamdulillahi ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Demikianlah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kebenaran milik Allah, kekurangan, kehilapan semata-mata dari kebodohan dan kedhaifan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.